Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami yang berjudul Teori Keputusan dalam Riset Operasi Bisnis. Langsung saja bagian A, teori keputusan. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat untuk memecahkan permasalahan suatu persoalan atau problem solving. Inti dari pengambilan keputusan terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan apa yang sedang menjadi pusat perhatian. Nah, salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan adalah kegiatan pengumpulan informasi mengenai sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk pembuatan keputusan. Nah, adapun 4 kategori keputusan. Yang pertama yaitu keputusan dalam keadaan ada kepastian atau certainty, yaitu suatu keputusan yang terjadi apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersedia ataupun lengkap. Yang kedua yaitu keputusan dalam keadaan ada risiko atau risk, yaitu suatu keputusan yang terjadi apabila hasil pengambilan keputusan tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi diketahui nilai kemungkinannya atau peluangnya. Yang ketiga yaitu keputusan dalam keadaan ketidakpastian atau uncertainty, yaitu terjadi jika pengambil keputusan tidak tahu sama sekali hasil keputusan yang akan diambilnya, karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat yaitu keputusan dalam keadaan ada konflik, yaitu suatu keputusan yang terjadi jika dua atau lebih pengambil keputusan saling bertentangan atau ada konflik dalam suatu kompetitif. Demikian dari saya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Andi Putri akan melanjutkan materi yaitu tentang model keputusan. Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan dalam semua model keputusan. Hampir semua model, apakah itu kompleks ataupun sederhana, dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standar yang dipecahkan dengan penggunaan prosedur evaluasi umum. Model keputusan umum terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadaan dasar, sekumpulan peristiwa atau kejadian acak yang mungkin mempengaruhi hasil keputusan. Yang kedua yaitu probabilitas. Probabilitas berkaitan dengan keadaan dasar. Yang ketiga, keputusan, sekumpulan kegiatan atau tindakan yang mungkin diambil oleh pengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu payoff, sekumpulan laba, benefit, atau biaya yang mungkin dihasilkan atau diakibatkan dari atau oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu merumuskan persoalan keputusan. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi di sini kita dapat mengadakan suatu survei ataupun meneliti suatu data-data. Yang ketiga yaitu cari alternatif tindakan. Yang keempat yaitu lakukan analisa alternatif yang mungkin. Yang kelima yaitu pilih alternatif terbaik. Yang terakhir, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Mengevaluasi hasil terhadap prediksi yang telah dibuat, yaitu dengan membandingkan hasil dengan prediksi yang telah kita buat dan lakukan evaluasi. Langkah ini penting untuk mengetahui apakah keputusan kita sudah tepat 100%. Jika perlu ada perbaikan, kita dapat memperbaiki langkah-langkah tersebut supaya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Subhan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kelompok kami. Selanjutnya adalah kriteria keputusan. Keputusan optimal yang dapat diambil tergantung pada sasaran pengambilan keputusan. Meskipun kita akan memerinci beberapa kriteria keputusan yang berbeda, tetapi ada 3 kriteria yang paling sering digunakan untuk maksimalisasi laba jangka panjang. Kriteria keputusan tersebut adalah kriteria keputusan nilai yang diharapkan atau expected value. Yang kedua adalah pohon keputusan atau decision trees. Dan yang ketiga adalah konsep variance. Selanjutnya, pohon keputusan. Suatu pohon keputusan adalah representasi skematik suatu masalah keputusan.
Disebut pohon keputusan karena bila digambarkan mirip sebuah pohon dengan cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Ada 3 macam pohon keputusan. Yang pertama adalah pohon keputusan deterministik, dan yang kedua pohon keputusan stokastik, dan yang ketiga pohon keputusan stokastik tahap ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Haider Ali akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu konsep variance. Pada konsep ini, besar kecilnya diukur dengan variance. Semakin besar variance, berarti besarnya data atau hal yang terjadi semakin tidak seragam. Berarti pula risiko semakin besar. Aplikasi konsep ini banyak sekali digunakan dalam bidang keuangan, di mana risiko suatu investasi diukur dengan variance dan returnnya. Dalam kenyataannya, semakin tinggi keuntungan atau laba atau manfaat biasanya diikuti dengan risiko semakin besar. Orang bersedia menanggung risiko yang besar karena dengan harapan akan memperoleh keuntungan atau manfaat yang besar pula. Dalam pengambilan keputusan dengan konsep ini, terlebih dahulu dibedakan macam-macam sifat orang dalam menghadapi risiko, yaitu ada yang senang menanggung atau menghadapi risiko asal diimbangi dengan manfaat atau penghasilan tinggi, ada yang normal dan ada yang tidak menyenangi risiko. Untuk mengambil keputusan berdasarkan konsep ini dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu maksimumkan E dalam kurun Z kurang K varian Z dalam kurun Z pangkat 1, di mana E dalam kurun Z adalah hasil yang diharapkan atau expected value dari kegiatan Z, sedangkan K adalah bobot yang menunjukkan kepekaan seseorang terhadap risiko. Semakin tidak senang terhadap risiko berarti semakin tinggi nilai K. Rumus di atas berarti bahwa semakin tinggi varians berarti semakin rendah nilai untuk pengambilan keputusan. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.